Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya John Dono. Ini adalah video kita yang kedua pada mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Di sini saya akan menjelaskan unsur intrinsik dalam prosa dan puisi serta mencari kesamaannya pada dua karya sastra. Baik, unsur intrinsik merupakan unsur penting dalam sebuah karya sastra. Komponen wajib dalam karya sastra ini sangat penting untuk membangun cerita yang ada. Tanpa unsur intrinsik, sebuah karya sastra tidak akan terbentuk. Setiap karya sastra pasti memiliki unsur intrinsik di dalamnya. Karya sastra bisa dibagi menjadi dua, prosa dan puisi. Kedua jenis sastra ini memiliki unsur intrinsiknya tersendiri. Prosa merupakan karya sastra yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu cerita, ide, atau fakta. Baik prosa maupun puisi, keduanya memiliki unsur intrinsik yang berbeda. Berikut saya akan membacakan ulasan mengenai unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan bahan penyusun karya sastra yang bersumber dari karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik harus ada di dalam sebuah karya. Jika salah satu unsur tidak dicantumkan, maka tulisan tersebut tidak bisa disebut karya sastra. Kebalikan unsur intrinsik adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi struktur karya sastra. Unsur intrinsik pada prosa. Prosa merupakan karya yang digunakan mendeskripsikan suatu cerita, ide, atau fakta. Prosa merupakan tulisan yang banyak ditemui di surat kabar, majalah, novel, atau media lainnya. Ada dua jenis prosa, yaitu prosa lama dan prosa baru. Pada prosa ada unsur intrinsik yang harus dipenuhi. Unsur intrinsik pada prosa juga umumnya sama dengan drama. Unsur intrinsik ini diantaranya adalah tema, tokoh, alur, latar, gaya, bahasa, sudut pandang, hingga pesan. Jenis-jenis unsur intrinsik pada prosa tadi yaitu tema. Dalam prosa, tema adalah merupakan sebuah ruh atau nyawa yang ada di dalam karya prosa. Yang kedua, tokoh merupakan unsur intrinsik penting dalam prosa. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terdapat di dalam cerita. Yang kedua, alur. Alur sebagai unsur intrinsik adalah jalan cerita. Selanjutnya latar. Unsur intrinsik lainnya dalam prosa adalah latar. Unsur ini mengacu pada alur waktu, suasana, tempat, dan terjadinya cerita. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang tidak kalah penting. Sudut pandang merupakan arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan cerita. Selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa dalam unsur intrinsik merupakan ciri khas dari penulis saat menulis cerita. Selanjutnya yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang ditulis oleh penulis cerita yang bisa dipetik oleh pembacanya. Berikut unsur intrinsik dalam prosa. Apabila tidak terlengkapi, maka prosa tersebut tidak bisa disebut karya sastra. Baik, selanjutnya kita lanjutkan unsur intrinsik pada puisi. Unsur intrinsik dalam puisi berbeda dengan prosa. Unsur intrinsik inilah yang membedakan antara puisi dan prosa. Macam-macam unsur intrinsik pada puisi di antara lain yaitu kebahasaan. Merupakan unsur intrinsik berupa pilihan diksi untuk membingkai makna puisi. Selanjutnya yaitu pengujaran. Pengujaran dalam unsur intrinsik adalah unsur yang berisi subjek dan objek ujaran. Selanjutnya yaitu peruangan. Peruangan merupakan unsur intrinsik dalam puisi yang membingkai bentuk puisi. Selanjutnya yaitu bunyi. Unsur intrinsik puisi yang terakhir adalah bunyi karena terdiri dari irama, mantra, dan rima bunyi menjadi unsur intrinsik puisi yang sangat penting. Baik, mungkin itu saja tentang penjelasan unsur intrinsik pada prosa dan puisi. Selanjutnya saya akan membacakan contoh kesamaan antara unsur intrinsik prosa dan puisi. Baik, di sini saya akan menganalisa dua kesamaan antara cerpen, Rajapala, dan Jakartarup.
Yang pertama, kesamaannya diawali dengan memperkenalkan tokoh, yaitu memperkenalkan tokoh Jakatarup dan Rajapala. Yang kedua, terjadi tahap pada pertikaian. Terjadi pertikaian pada Rajapala harus kembali ke Kayangan. Sementara pada Jakatarup yaitu terjadi pertikaian saat Jakatarup menginjak usia dewasa, namun belum juga dewasa beristri, padahal banyak gadis di desa yang suka padanya. Yaitu selanjutnya tentang watak tokoh di sini yaitu sama-sama bijaksana dan sedikit ceroboh. Selanjutnya yaitu pemunculan tokoh drama yang sama-sama mendatangkan kedua gadis kepada Jakatarup dan Rajapala. Yaitu tokoh selanjutnya yaitu tempat yang pertama yaitu pada kerajaan di awal pemulaan cerita Jakatarup. Yang kedua yaitu pada cerita Rajapala juga terdapat kerajaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.